Ya, selamat siang Ibu guru hebat sekalian. Kita ketemu lagi di hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita yang berlalu sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mungkin saya mempersilahkan salah satu ibu untuk membawakan doa. Ibu Ria. Ya, Ibu. Ya, Ibu sekalian, sebelum kita mulai aktivitas pelatihan dengan materi di saat ini, mari kita mengawalinya dengan doa dan izinkan saya untuk membawa doa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Ria. Ya, sama-sama. Ya, sebelum itu saya akan membagikan materi. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi materi yang akan saya bawakan di hari ini adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi setelah kita melakukan pembelajaran di hari ini, tujuan yang akan dicapai yaitu agar para peserta pelatihan dapat mengetahui konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian prinsip alur tujuan pembelajaran, dan juga prosedur. Jadi ada 3 hal pokok yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu tentang konsep, prinsip, dan juga prosedur alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Ibu-ibu tolong perhatikan dan cermati, kemudian berikan pendapat apa yang ibu-ibu lihat di gambar tersebut. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu Cia. Ya, seperti gambar yang slide yang Ibu tampilkan, saya melihat ada dua bayi laki-laki ya, kalau tidak salah ya, dua bayi laki-laki yang sedang asik bermain. Kemudian ada balita 2 orang, jenis kelaminnya kalau tidak salah perempuan sama laki-laki yang sedang main bola basket. Itu perkembangannya, mereka semakin dari bayi akan menjadi balita. Kemudian gambar berikutnya terlihat seperti gambar anak-anak. Ada 2 jenis kelamin, itu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Sedang memakai tas, kelihatannya mau pergi ke sekolah. Jadi perkembangannya dari bayi, balita, dan anak-anak. Kemudian gambar keempat itu adalah remaja. Jenis kelaminnya yang berbeda juga, laki-laki sama perempuan. Jadi perkembangannya dari bayi, balita, anak-anak, dan remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia. Jadi perkembangan anaknya dari bayi sampai lansia. Begitu Ibu pendapat saya, Bu. Ya, terima kasih Ibu Cia. Kalau Ibu Ria bagaimana? Iya, tidak jauh berbeda Ibu dari yang disampaikan Ibu Zia. Jadi kalau mau dibilang dari gambar yang ada ini berbicara tentang proses pertumbuhan yang dia terjadi secara bertahap, dari satu tahap ke tahap yang lain, yaitu dari bayi, kemudian ke balita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ke lansia. Jadi ini proses bertingkatnya, itu proses pertumbuhannya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ria dan juga Ibu Cia. Gambar ini dia menjelaskan tentang proses tahapan perkembangan manusia, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kepada lansia. Jadi, ini adalah bentuk analogi daripada materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Kita hubungkan dengan materinya. Ini adalah pengertian dari tujuan pembelajaran. Sebelum kita mempelajari alurnya, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran.
Jadi tujuan pembelajaran sendiri merupakan gambaran pencapaian dari 3 aspek kompetensi. Kompetensinya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran itu diterapkan berdasarkan suatu alur tujuan pembelajaran. Nah, apa itu alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran itu sendiri adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi kalau kita menghubungkan dengan gambar yang saya tampilkan di awal tadi, alur tujuan pembelajaran ini hampir sama dengan tahapan perkembangan manusia. Jadi dia disajikan secara bertahap dan sistematis, mulai dari fase awal, pertengahan hingga pada fase akhirnya sehingga dapat mengukur capaian pembelajaran. Nah, kemudian dalam membuat rumusan tujuan pembelajaran, kita tidak hanya memperhatikan tahapan kognitif. Tahapan kognitif berarti di sini adalah kata-kata kerja yang berhubungan dengan taksonomi Bloom yang direvisi. Misalnya mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan lain-lain. Dan juga dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan di sini dia berhubungan dengan karakter abad ke-21 yang di dalam RPP itu biasanya kita lihat ada faktual, kontekstual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian ya ini tadi kecakapan abad ke-21 yang biasanya kita kenal dengan 4C. 4C berarti berpikir kritis atau critical thinking, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Kemudian di dalamnya juga ada profil pelajar Pancasila yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang di dalamnya itu ada beriman, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Penyusunan alur tujuan pembelajaran itu harus mengutamakan konsep-konsep tersebut. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang sangat diperlukan dalam menyusun suatu alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua kita masuk kepada prinsip. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu sendiri ada 7 prinsip. Jadi sederhana dan informatif, kemudian ada esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan dan aspek kompetensi, ada merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan adaptif dan fleksibel. Nah, kalau sederhana dan komunikatif ini, itu berarti dia dapat diterima dengan menggunakan kata-kata yang sederhana itu diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian esensial dan kontekstual artinya itu berisi materi-materi yang utama atau penting yang sesuai dengan kebutuhan dan apa yang dibutuhkan masa kini oleh masyarakat. Jadi kontekstual berarti dia sesuai dengan kebutuhan masa kini. Kemudian berkesinambungan artinya dia secara bertahap dan juga kronologis. Dia saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan itu disusun secara bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Kemudian ada aspek kompetensi. Aspek kompetensi di sini dia memperhatikan 3 aspek yang tadi, yaitu aspek pengetahuan, afektif, dan juga psikomotor. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian konsep merdeka belajar berarti prinsipnya itu harus diberikan kebebasan. Jadi dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu tidak hanya monoton harus mengikuti satu alur tertentu, tapi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada dan juga keadaan dalam saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian operasional dan aplikatif berarti dia terdiri dari data yang dapat dipertanggungjawabkan.
serta adaptif dan fleksibel, artinya dia bisa menyesuaikan, bisa tergantung daripada perkembangan. Jadi kalau memang harus dirubah, berarti harus dirubah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ini sendiri harus mengingat perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Kemudian hal yang perlu diingat lainnya adalah penggunaan kata kerja operasional atau KKO. KKO ini berarti KKO yang ada di dalam taksonomi Bloom edisi revisi. Jadi harus menggunakan kata kerja. Ya, indikator yang digunakan itu menggunakan kata kerja tentang aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan juga jenis evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasinya dalam bentuk formatif ataupun sumatif yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi ini adalah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada fase-fase, fase awal sampai fase akhir. Di sini ada 6 fase dalam tujuan capaian pembelajaran. Karena kita ada di SMA, maka kita akan fokus ke fase E dan fase F. Di mana fase E itu diajarkan di kelas 10 dan fase F itu untuk persiapan di kelas 11 dan 12. Jadi kita fokusnya di fase E dan fase F. Nah, kemudian kita mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai. Capaian pembelajaran ya, kalau di pengembangan kurikulum baru kita lebih mengenal capaian pembelajaran sebagai kompetensi. Kemudian selanjutnya kita melakukan analisis terhadap elemen-elemen atau profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini kita harus dimasukkan dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang dipakai. Jadi kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik pada saat akhir pembelajaran ya. 3 kompetensi yang tadi yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor itu semua harus dimasukkan dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear. Berarti harus disusun sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi kalau misalkan materi yang pembukaan, itu berarti kita harus ngajarnya terlebih dahulu. Kemudian ada materi-materi yang harus diajar selanjutnya, itu harus disusun sesuai dengan fase-fasenya. Jadi kalau misalkan kita di mata pelajaran eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi, kita ada mata pelajaran prasyarat. Jadi kita harus menyusun itu sesuai linear, saling berhubungan. Jadi yang mana yang harus didahulukan baru nanti akan menjadi prasyarat untuk mengajarkan materi-materi yang lain. Nah, itu menyangkut tujuan pembelajaran yang secara linear. Kemudian yang keenam tentang lingkup materi dan materi utama yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, berarti materi yang disajikan itu tujuannya harus sesuai dengan materi tersebut. Jadi kita tidak asal mengajar materi apa, kemudian tujuannya apa, itu harus sinkron. Itu adalah kecocokan materi dengan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah berdasarkan tujuan pembelajaran kita bisa menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Jadi misalkan kalau di sekolah kita 1 jam pelajaran berarti 45 menit. Nah, kalau tidak tahu kalau di kurikulum baru seperti apa, tapi idealnya kita biasa menggunakan 1-2 jam pelajaran, berarti sekitar 45 sampai 90 menit. Nah, jadi di sini contohnya adalah tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, kemudian keterampilan 480 dan sikap 120 menit. Ini mungkin sudah mencakup keseluruhan ya. Oke, selanjutnya
Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran ini memuat 3 aspek utama, yaitu kompetensi, konten, dan juga variasi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan atau diaktualisasikan oleh siswa dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini sesuatu yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja sebagai tanggapan, respon bahwa siswa tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kompetensi ini juga dia berhubungan erat dengan penggunaan kata kerja operasional atau KKO yang diamati, dan dia mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Kemudian ini adalah contohnya. Contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini adalah salah satu contoh kompetensi. Kompetensi di sini dengan satu kata kerja yang diberi tanda merah itu menyajikan ya, kata kerja operasional. Berarti kita harus merancang satu kegiatan yang isinya tentang menyajikan. Nah, itu tentang kompetensi. Kemudian yang kedua, konten. Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti, materi atau konsep yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Jadi materi apa yang akan kita ajarkan di pertemuan pembelajaran tersebut itu merupakan konten. Jadi muatan materi, contohnya adalah materi tentang perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi keterampilan berpikir tersebut mencakup yang tadi saya jelaskan bahwa kecakapan abad 21 yang di dalamnya terdapat 4C itu. 4C berarti berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan juga kreatif. Ya, itu kita buat dia dalam bentuk soal HOTS. HOTS berarti high order thinking skill. Jadi cara berpikir tingkat tinggi, dia menggunakan kata kerja mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan dari penyebab-penyebab utamanya. Jadi variasi yang digunakan dalam kompetensi ini ada dua ya. Dua variasi, yaitu menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan. Itu adalah dua variasi atau dua keterampilan yang digunakan untuk menjelaskan kompetensi yang tadi dijelaskan di awal. Nah, ini adalah konsep alur tujuan pembelajarannya. Jadi dimulai dari fase tertentu. Di sini contohnya fase A, tapi kita karena SMA jadi kita mulai dengan fase E dan F. Nah, di dalamnya itu capaian pembelajaran terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajaran capaian pembelajarannya 1, berarti tujuannya 1.1, kemudian 1.2, 1.3, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek yang telah dijelaskan tadi. Jadi ada kompetensi, konten, dan variasi, itu semua dimasukkan di dalam satu capaian pembelajaran, satu tujuan pembelajaran. Jadi contoh tujuan pembelajaran di sini misalnya menjelaskan konsep asam basa dengan menggunakan kata-kata sendiri dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang termasuk dalam kompetensi di sini adalah menjelaskan ya, kata kerja menjelaskan itu dia menunjukkan keterampilan atau aksi. Kemudian yang dicentang warna kuning itu merupakan konten atau materi yang dipelajari. Materi yang dipelajari di sini adalah tentang konsep asam basa. Kemudian apa yang menjadi variasi? Variasi di sini dia adalah menggunakan kata-kata sendiri. Jadi keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi di sini adalah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, kata-kata seperti apa yang dapat digunakan untuk membuat peserta didik itu memahami sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya, mungkin dari penjelasan saya ada pertanyaan, ibu-ibu? Halo. Ya, mungkin saya, Bu.
Ya, silakan Ibu Ria. Ya, Ibu, dari materi atau penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, dalam tiap jenjang kelas pada tiap mapel telah ditetapkan capaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran agar dapat memenuhi capaian pembelajaran tersebut, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Ria bertanya tentang bagaimana caranya menyusun alur tujuan pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum saya menjawab, mungkin ibu-ibu yang lain bisa bantu untuk memberikan jawaban. Ibu Cia mungkin? Oh baik, terima kasih Ibu Instruktur. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ria, yaitu bagaimana caranya untuk menyusun alur tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Seperti itu Ibu Ria ya. Yang pertama ada seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Instruktur, itu ada 7. Yang pertama kita harus melakukan analisis fase ya. Jadi karena kita berada di tingkat SMA, kita akan melakukan analisis pada fase E dan fase F. Fase E itu adalah kelas 10 dan fase F adalah kelas 11. Yang kedua adalah melakukan analisis setiap elemen. Yang ketiga adalah kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, kita akan menyusun sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang kelima adalah harus mengetahui luas lingkup materi yang akan kita susun. Yang ketujuh, dia harus setelah kita menyusun ruang lingkup materi, kita akan bisa menentukan jam yang diperlukan. Seperti yang tadi keterampilan, kalau tidak salah 120 menit, pengetahuan 120 menit, keterampilan berapa tadi ya? 100 berapa menit tadi ya? Itu Bu. Saya kembalikan kepada instruktur Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Cia. Apa yang tadi dijelaskan Ibu Cia sudah baik sekali. Cuman saya akan menambahkan beberapa komponen yang mungkin masih faktor eksternalnya ya. Jadi selain kita merumuskan alur tujuan pembelajaran yang di dalamnya ada fase, ada elemen, ada ruang lingkup materi, dan juga waktu yang diperlukan, kita juga harus mempertimbangkan kondisi siswa peserta didik yang akan kita ajarkan, yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kita melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk mencari tahu seberapa besar kemampuan mereka dalam mengikuti pelajaran. Kemudian ditambah lagi dengan setelah kita mengetahui itu, kita merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Cia tadi, dan juga kita merumuskan asesmen yang sesuai dengan kemampuan dan daya serap peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang tadi ditentukan di awal bisa tercapai dengan baik. Secara otomatis dapat mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Ya, mungkin demikian Ibu Ria. Bagaimana, bisa diterima? Iya, bisa Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Ria dan Ibu Cia. Apakah bisa dipahami penjelasan saya? Siap, bisa Ibu. Ya, terima kasih. Kalau Ibu Cia dan Ibu Ria sudah mengerti, maka sebelum saya mengakhiri kegiatan di hari ini, saya ada kuis yang harus diikuti oleh ibu-ibu sekalian. Ya, kuis lisan sebagai respon atas ketercapaian indikator, apakah sudah bisa memahami materi hari ini atau belum. Soalnya itu soal dalam bentuk lisan. Saya akan memberikan 3 pertanyaan dan ibu-ibu boleh chat di kolom chat room. Ya, jawaban singkat. Soal yang ada 3 nomor. Soal yang pertama itu sebutkan 3 aspek yang digunakan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. 3 aspek yang harus diperhatikan. Boleh ditulis di kolom chat room.
Ya, Ibu Ria sudah? Ya, Ibu Cia. Ya, jawabannya benar ya. Jadi 3 aspek itu adalah aspek kompetensi, konten, dan juga variasi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 3 prinsip, 3 dari sekian prinsip ya, 7 prinsip atau 8 prinsip tadi tentang alur penyusunan tujuan pembelajaran. Sebutkan 3 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi ada berapa tadi yang telah saya jelaskan? Ibu-ibu disuruh menyebutkan 3 saja. Ya sudah Ibu-ibu? Belum, Ibu. Ya mungkin saya bantu sedikit ya. Tadi itu tentang prinsip. Ada 7 prinsip. Prinsip. Oke. Ya, Ibu Cia sudah? Ibu Ria? Ya. Mungkin jawaban tentang prinsip itu lebih tepatnya Ibu Ria ya. Saya akan jadi ada sederhana dan informatif, kemudian esensial dan kontekstual, ada berkesinambungan, ada merdeka belajar, adaptif dan fleksibel, operasional dan aplikatif, dan juga pengoptimalisasi dan aspek kompetensi. Itu adalah pertanyaan kedua. Dan pertanyaan terakhirnya adalah apa tujuan pembelajaran? Secara singkat saja. Ya mungkin bisa langsung berbicara saja, kalau tulisnya agak lama. Ya, Ibu Ria sudah untuk memperoleh hasil capaian pembelajaran yang sesuai, ya. Ya, jadi jawaban ibu-ibu semua sudah benar ya, sudah benar. Jadi intinya bahwa dengan kata-kata sendiri tujuan pembelajaran itu merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran tertentu. Jadi apa yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya dengan demikian karena Bapak Ibu bisa mengerjakan kuis dengan baik, maka saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Dan sebelum saya mengakhiri pembelajaran di hari ini, saya minta kesediaan Ibu Ria. Ibu Ria untuk membawa kita dalam doa. Ya. Oke, Ibu sekalian, mari sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran di saat ini, mari kita menutupinya dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saya kembalikan Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Ria. Dengan demikian pembelajaran kita di siang hari ini telah selesai. Silakan mengerjakan tugas-tugas yang ada pada asinkronus dan kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya di hari esok. Selamat siang semuanya, Ibu-ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya. Lagi, Bu. Terima kasih atas materi.